hana tabut bek pegah lung kalung taubat tengku yang dusta. Menyelang gampung hana tehah majlis taklim berarti gadah keberkahan dan nikmat Allah. Gusi tengku imum dan para perangkat desa igaknya setiap tahun anggaran untuk majlis taklim wajib tengku. Cara mida nak bek doha. Oh hana jid tengku menyaratnan tengku. Minta cara pertanggungjawaban lain jid tenaganya pakai hanjit tengku. Dan hanjit coret ada yang tengku. Doha. Kata duk ke gesi dan kata duk ke tengku imum dan tuhapun programnya hanjit coret. Adapun kadang-kadang hana anggaran dan bantuan dari pemerintah tetap legitanya payah selesaikan yang tengku. Majlis taklim wajib benar dalam kampung. Jid hana lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Takdim wa ikraman terutama sekali kepada Imam Besar Masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Izinkan waktu barang 20 menit ke depan untuk menyampaikan mau'izah. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Adapun tema kita pada hari ini, salat dan berkurban, itu dua cara kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bisa mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku lebihkan. Dan ketika engkau kufur akan nikmatku, tunggu akan azab dan ancaman yang bersangatan pedih. Jamaah yang dirahmati Allah, yang harus kita ketahui sesungguhnya kehidupan kita ini semuanya dicakup oleh nikmat dan kasih sayang Allah. Maka oleh karena demikian, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya telah banyak kuberikan kepadamu wahai Muhammad akan nikmat yang tiada berpenghabisan, dan nikmat itu yang engkau raih di dalam surganya, di dalam surgaku ataupun di dalam surganya Allah. Maka oleh karena demikian, menyatakan berbicara masalah nikmat Allah nyohan abi-abi. Yang pertama cara mensyukuri nikmat Allah, fashalli li rabbika. Salat karena Allah. Wategekeun dengan salat karena Allah memiliki kedisiplinan ilmu. Menyehana ilmu pengetahuan cara kita beribadah, berarti kitanya belum termasuk dalam salat karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan secara taklid ataupun ikut-ikutan, yang salatnya akan dampak kepada maksiat kepada Allah. Menyata sembahyang hana ilmu, yang maksiat kepada Allah. Ikan le urang hana ya beut, urang hana murno, kakek hana sembahyang lengku. Hana masalah. Karena salat itu hukumnya fardhu ain. Hana takubut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara masalah taubatan nasuha bi'ukhawah. Taubatan nasuhanya dosa yang menyangkut dengan Allah
yaitu dosa zina. Apabila sidra urang inang kai mezina ataupun sidra urang agam kai mezina, nyan urang inang nyan hana payah lake maaf bak lintu. Karena dosa yang menyangkut dengan Allah, taubatan nasuha. Yang kedua, dosa mabuk-mabukan, dosa minuman keras ataupun mengisap sabu-sabu. Nyan dosa yang menyangkut dengan Allah juga, lake maaf ba Allah. Nyan cara menuju taubatan nasuha, syaratnya menyesali perbuatan yang telah lalu dan tidak bercita-cita untuk kembali dalam dosa tersebut. Nah, kemudian adapun para pengedar, para pemakai berdosa dengan Allah. Para pengedar, nyan payah lake maaf ba urang yang tazalimi. Ba anak bangsa, ba anak muda yang tazalimi legitanyo sebagai pengedar ataupun para mafia, nyan payah lake maaf ba urang yang tazalimi. Kemudian yang ketiga, dosa yang menyangkut dengan Allah adalah dosa meninggalkan salat. Sepakat para ulama jumhur, salat yang tinggal wajib qada. Adapun yang hana sepakat dengan pendapatnya, salat yang tak bubut uke, benar ilmu. Salat yang tak qada, payah benar ilmu sid. Menyasalat wajib qada. Benar ilmu. Menyazina dan minuman keras, yang nazarah untuk ya qada, nazarah anggo. Tapi menyasembahyang payah tak qada. Sepakat para ulama jumhur atas ahli sunnah wal jamaah. Tunggu-tunggu sekalian. Jadi banka dikitanya tak tinggal sembahyang. Dan untuk mendapatkan salat yang sempurna, ia sudah barang tentu harus memiliki kedisiplinan ilmu. Bagaimana niat yang benar, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar. Jadi kesimpulannya apa? Untuk menuju taubatan nasuha, satu-satunya ketika kita berada di dalam majlis kajian ilmu agama. Menyahana tabut, baik pegah lung-kalung taubat tentu. Yang dusta. Menyalang gampung hana tehah majlis taklim, berarti gadah keberkahan dan nikmat Allah. Gusi, tengku imum, dan para perangkat desa, igaknya setiap tahun anggaran untuk majlis taklim wajib tengku. Cara mida. Nak baik doha. Oh hana jid tengku menyaratnan tengku. Mida cara. Pertanggungjawaban lain jid talaga. Nyan pakai hanjit tengku. Dan hanjit coret ada yang tengku. Doha. Kata duk ke gusi dan kata duk ke tengku imum dan tuhapun. Programnya hanjit coret. Adapun kadang-kadang hana anggaran dan bantuan dari pemerintah, tetap legitanya payah tak selesaikan yang tengku. Majlis taklim wajib benar dalam kampung. Jid hana lain tengku. Hana bangunan, terserah anggo. Hana ketentu oleh Allah orang akhirat. Hana melagah di kampungnya, hana melalah anggo. Hana masjid di kampungnya, hana ketentu. Tajak dia Islamic Center. Oh, menyakana hino, benar rencana duit, dosa. Ilo hana lepakat program masjid tengku hino. Hana sepakat, idanya tetap payah ikuti tengku. Bahkan ikuti suara terbanyak. Nyo jamaah yang dirahmati Allah. Jadi menyadap pegah banyak sampai terus dari pak pemilihan nanti. Golput dalam pemilihan itu tidak boleh. Enan mendeng tengku. Tak buka kajian lain nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ban kamenan hana tajak murno ilmu agama. Tapi bakat do dengan Allah. Ubena umu yang gebi oleh Allah sebagai nikmat, wajib kita bertanggungjawabkan di hadapannya karena kejahilan dalam beribadah. Baego, mbong bala enje tengku, mbong hana murnonya akibat dosa raya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, taubatan nasuha caranya dengan selalu mengikuti kajian ilmu agama, untuk memperbaiki salat dan untuk memperbaiki taharah dan lain-lain. Yang kedua yang mana? Yang kedua cara mensyukuri nikmat Allah, wanhar, mari kita berkurban.
untuk bersehat tubuh katanya dengan melaksanakan salat yang benar. Lebih-lebih waktu subuh kita selalu harus berada di dalam saf salat berjamaah subuh. Karena subuhnya adalah merupakan obat sehat tentu. Dapati salat subuh itu adalah merupakan obat untuk menuju sehat. Bedah bunga, mana, cok tafaul, laginya itren iya, berlabih itren penyakit dalam tubuh lun. Karena malamnya pori-pori tubuh kita terbuka, dan dikala waktu subuh kita mandi dan bergegas menuju salat berjamaah. Yang adalah obat sehat. Nah, kemudian yang kedua yang mana? Wanhar, mari kita berkorban. Korban itu bentuk cara mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bandum katanya nagebi rezeki dengku. Dumtah tingkat kaya katanya orangnya payah tak kerebun tiap tahun. Yang terbegah orangnya. Dan di dalam kitab Furu' Masail, kajian kita hari ini masalah korban dan kitab Furu' Masail. Udhiyah adalah merupakan binatang yang kita sembelih pada waktu duha, pada 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik. Poh 12 uyuk. Poh 12 watih tak kerebun, nyan hana sunat le gedanya, tapi kendaraan kurban ada. Tak kerebun poh dikurang Zulhijjah tengku bagi poh 5 ataupun poh 4. Nya hana masalah. Telat pelaksanaan. Yang penting darah yang taruh ba'wate duha, Aidil Adha. Aidil Adha itu adalah hari penyembelihan pada 10 Zulhijjah, pada 11, 12 dan 13. Menyatajuk dalam kajian dan tajuk dalam surah kitab Furu' Masailnya, orang yang hana kerben bak 10 Zulhijjah, bak 11, 12 dan 13, nyo hana makna dan hana gemu uraya di orangnya. Yang kerben sagai uraya. Yang hana kerben dengku, pajuh kerben gop. Ikut uraya gop sagai. Beda dengan Aidil Fitri dengku. Aidil Fitri itu adalah hari raya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ubudhat makna Aidil Fitri dengku. Untuk drawd. Aidil Adha makna jih raya dat kegop dengku. Kang yang tu dumtah tatembi kegop dan tumtah tatembi kepada drawd. Menya orang raya Aidil Fitri le urang pegah semarak dengku. Orang raya Aidil Adha le urang pegah hana semarak. Betul? Yang hana doa. Yang semarak urang kerben dah. Urang hana kerben hana semarak dengku. Pokan semarak Aidil Fitri karena Bandung na puasa. Le urang puasa. Menya urang hana puasa, hana hak gemuraya di Aidil Fitri. Nah, kemudian Aidil Fitri itu tablo baje ke anu tuh kadang-kadang limong pasang dapo. Wate tak kuat bandum-bandum ke baje manteng na 20 juta. Na ya 15 juta. Kendaraan baru tak ganto gedro tu. Gedro tu tengku. Menya gedro lang bumo takuh tengku. Nyan hana masalah. Kan hangkri tu gedro tu. Yang iya tu gedro kri tengku. Ura raya Aidil Fitri ubud tak makna kedrod. Kedrod sagai. Ana raya makna Aidil Fitri tengku walaupun tak raya kitanya karena tak puasa 10 uro kadangku. Untuk diri kita saja. Ketika berpuasa sempurna maka kita berhari raya di Aidil Fitri. Tapi ura raya Aidil Adha kedrod. 2,5 juta tablo kameng untuk tak kerebun dipajuh oleh fakir miskin dan dipajuh oleh anak yatim dan saudara kerabat katanya. Tatem dengku tiap tahun menang. Menyahan tatem golong makna nilai silaturahmi yang bagus tengku-tengku sekalian. Hana angku. Untuk tangin ekdah kadar le katanya payah tak kerebun tiap tahun urang nabeng. Kalau baca-baca heboh pembahasan orang-orang ku. Beda fikir le katanya ilah hana mampu ku kaji selama udip 3 mentang. Dia kira anak hana lehoja anggu. Dia kira sabuh kambing kacrik anggu. Menyaidonya 8 boh langgarati moto mewah dapat lehoja anggu. Dan pajak apa yang nabe anggu. Menya kambing yang kadasi hana payah bayar le pajak sehingga akan dejok. Tiap tahun na kendaraan tablo anggu 2007, 2020,
Tahun 2000, 2002, meriti lam garasi di akhirat tengku. So senang, terus tengku. Idonya lam garasi meriti moto. Moto mewah mandum na. Sebab dia hojak angku idonya. Dia doa bida hojak angku. Ya winti jak kena dumho le jak moto angku. Tapi di akhirat sabuh kambing tahun 2000 tadi ya. Tiga kan macam kayak itu biar tengku kendaraan di akhirat tengku. Jadi tatafakur orangnya, tak buka wawasan tengku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pada surah yang pertama. Surah yang pertama. Jadi binatang yang kasih bak bengah Aidil Adha berupa kambing, kebiri, lembu dan unta. Yang kasih bak urang Aidil Adha. Maka urang yang tem mekerebeun nyan na makna uroraya. Urang hantem mekerebeun hana makna uroraya. Kamu tengku bit hana mampu, bit kasihin tengku. Kepegah merumpok pahalanya berapa lah datang. Merumpok pahala tak sia manok, tak kerebuan, tak sia manok lagi katanya tak menghanduri ke urang bak bengah uroraya. Merumpok pahala kerebuan dan hanya ke kendaraan pakon. Manok dua buah lagi tengku, nyata dua dikep nyungka ke tengku. Nyata dua ke nyungka lika tengku. Jadi merumpok pahala sagai, etnan dan pendapatnya lah tapi merumpok pahala. Kerebuan lagi katanya, memang hana mampu, tapi berapa ada hana mampu. Itu tingkah hana mampu untuk. Surah yang kedua, apa hukum kurban? Ada sunat kifayah. Yang kedua, hukum kurban sunat ainiyah. Yang ketiga, hukum kurban sunat muakkad. Yang keempat, hukum kurban fardu'in. Dan ketahu, yang raya, sunat kifayah, hukum kurban bagi orang yang mampu memiliki keluarga 7 ataupun lam keluarga legitanya 6, 7, 8 dan selanjutnya berulang-ulang banyak keluarga besar. Tapi legitanya tiap tahun napa yang mampu nyan geken sunat kifayah. Sunat kifayah yang puput jet ke kendaraan yang keluarga getanya anak perumah tu nyan merumpok pahala kerebuan sagai. Siapa saja kata Rasul yang berkurban di hari raya Aidil Fitri, darah yang tumpah ke bumi ini binatang kurbannya, Allah ghufira lahu, Allah akan ampun segala dosa gedanya, wa zunuba dan segala dosa keluarga. Nyan merumpok pahala sagai. Tapi bagi orang yang kerebuan keluarga, sabuh kambing di tahun mantang, nyan ke ayah merumpok kendaraan. Tengku ilong ku nak kerebuan kana, tengku dua. Long nak kerebuan kana, ane hana hak di kerebuan karena kalau mampu tengku. Hak gedanya kana segala balik adalah hadiah akikah. Menyaka mampu yang nak singah wadaraya, kerebuan gerai tengku. Orangnya tak kerebuan tiap tahun tengku, gerai teman-teman tengku. Sabuh kami yang gerai, menyaka ataupun jut kan tak pemilik ini. Watel dia tak pemilik, icok nyan baru jijuk bak kedai alam. Baru untuk dikerebuan tengku. Menan ini tak timang durah tengku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kendaraan yang tabugatnya, kendaraan yang kajuk kana geken akikah. Kendaraan yang kasih kedra teka kaya, ka mampu yang geken kurban. Yang geken sebagai kurban. Maka, legedanya tiap tahun payah tak kerebuan. Dumtah tengku mampu, dumtah tengku berlaku sunat kifayah bagi kedaya. Harta yang nabak kedaya. Harta yang nabak kedanya berlaku sunat kifayah. Sepakat para ulama dalam kitab Furu' Masail yang kepegah, wate malam uroraya dan bengah uroraya keluarga ketanya cukup makanan dan hanade alihnya taculok ATM BSI kedih dalam mudhin lang mudhin wate kacik hinan itu biat peng saldo ketanya 2.600.000 tunggu 2.600.000 bengah uroraya malam uroraya anu kana makanan kasih makanan tinggal peng 2.600.000
Ium kameng 2.500.000, kubah aki buku seretuh, kari peng payah kerbun tu. Ngak gada hukum makruh keluarga katanya dan berlaku sunat kifayah. Ngak gada hukum makruh. Ada bagi hana payah kerbun tip dong. Kaji tabah kameng dengku ilung. Sebab ya kira anak hauleja. Tabah kameng dari banyak kerbunnya sampai 2 anak. Anak mampu sahabat yang dah mampu. Paki ke lang ATM katanya 500 juta. Paki ke lang ATM katanya 100 juta dan 10 juta. Tiap tahun payah kerbun. Supaya nikmat Allah bagi cabut bagi katanya dari harta. Selalu setiap tahun kita harus berkorban. Tengok. Katanya dalam surah. Ketika hukum kerbun sunat kifayah bagi katanya yang mampu dalam keluarga. Tetapi secara hukum dasar adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Kedudukan hukum dasar adalah sunat muakkad. Tapi punya dalam keluarga akan mampu, nyan sunat kifayah. Payah puput dihitung tabah kameng. Mana payah tabah limo gini. Tabah kameng, burutin tak berlaku tunggu-tunggu sekalian. Punya sunat ainiyah, ketika lagi tanya hana keluarga dan lagi tanya lajang dan ataupun lako bino 2 tu, tiap tahun payah kerbun. Pada diri Nabi Muhammad, hukum kurban adalah fardu'in. Pada diri Nabi Muhammad, hukum kurban fardu'in. Tengkung, long sunat kerbun. Menyahana guatit derungsi kerbun, hana payah kerbun ku. Menyaka guatit, menyakayakah anak ka kerbun kelong. Wajib kerbun ku. Nyan kerbun wajib ku sekalian. Apabila lagi tanya orang si hana mampu berhaji, anak kakaya, anak payah padal. Habab yang mampu baru wajib haji ketika orang yang kamatenya na kubah harta. Menyahana ke kubah harta, hana payah dah padal haji. Ya ingat, 20 dosa ngau orang si dan temurga. Temurga meninggal orang si na ke kubah harta, 20 masalah hana terselesaikan hak semati. Pada dasarnya, harta yang kagak kubah le orang si, nyan hartanya berpindah kepada ahli waris. Tapi hanya tak memiliki hartanya nilai anak na 6, 7 dan 8, ada wadu untuk menyegalam selesaikan hak wajib orang si yang kawabah Allah. Dah tempuh 2 buah masalah menyahana selesaikan temurga itu. Yang pertama, hutang yang kekubah le orang si dan na kubah harta. Wajib selesai hutang. Menyahana tak selesai hutang orang si dan harta kata bagi, preh, temurga dan anak katanya akan merah-rah dan sampai katanya mungkin han selamat iman ketika sakratul maut. Itu satu. Yang kedua dah tengku yang jika dosa kurang cik tabe-tabe kita lagi watai kepingat dia Allah la malam bardah ketika hana tak puput badal haji gak nyan ka mampu. Ya macam-macam tu. Masalah tak buat bak kubu le katanya nyan perkara sunat tengku. Perkara sunat nyan terjadi khilafiyah tengku. Tabut jid hana tabut hana masalah. Tulak kamarah semayang, katulak jid hana terlak hana masalah. Hana masalah tengku. Nyan pendapat suki. Hana masalah. Menyamampu tulak, hana mampu baik tulak. Dan baik na rencana tulak, harta alam dunia hana lakaidin ba anu, hana lakaidin ba adwadun. Raya masalah angku. Menyahana tayak buat mawa sampai orang akhirat kena depot tu. Sampai orang akhirat dah siap. Buatnya murnonya hukum jik fardu'in. Menyahana ilmu tak berlaku tak ikut-ikuti tu. Ikut-ikutan je tengku. Tak buat bak kubu kadang-kadang tengku na tanah warisan atau hak anak yatim. Tak pula tanahnya tengku. Tanggung jawab dengan Allah. Hak anak yatim tengku ya. Dan hanya tak pegah orang kau. Tapi yang long pegah, perani long pegah karena berhati-hati tu. Kemudian yang keselanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, masalah badal haji urungsi. Hana tak badal haji urungsi, cok bagi juharta. Bagi juharta biar lepo. Urungsi ketagi badal long hana kapupuk ne. Long memang tak salam dunia hana kepada anak buah haji. Hana tak bagi-bagi, tak bagi-bagi. Baik roh katanya dalam pembagian harta yang. Tak tarik roh badal haji urungsi kita selesai. Alih tak selesai badal haji urungsi, alih nyan baru taplah hartanya. Nyan baru sah tak miliki. Raya masalah. Cukup le orang hana pada haji orang si orangnya. Hak orang si hana tajuk. Cukup le orang hana bayi utang orang si hak orang si hana tajuk. Anak yang kaya hana jibayu utang orang si hana masalah.
Pagemudang bayu, oh terkedi di bayu. Nyan adalah merupakan taat buktiane kurang sih. Tapi punya harta yang kekubah wajib bayu. Wajib bayu. Jadi menyenangkanlah gurau-gurau iu dalam penjelasan long mohon diluruskan dalam majelis taklim. Letak masalah kalau selesai lah udah berenggo. Kabuga hati long hayi hebat harta rungsi nama rayu enggo. Long hayi long hebat kan harta rungsi yang hana payah dalam bangkai bekah handa biha rungsi enggo. Pekan dong bagi ngadodon hak rungsi anda bagi. Nyo dua buah masalah yang handa selesai. Apabila kubah harta yang pertama hutang, yang kedua badal haji urunsi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan hukum kerbun bagi orang yang tak mampu dan punya keluarga adalah sunat kifayah. Dan harta yang nabak gedanyo 2 juta namertuh dan keluarga gedanyo ka selesai, makanan tarik payah kerbun tiap tahun tunggu sekalian. Jadi bekna hana rencana kerbun. Dan baik beralasan hana kerbun lo nunggu kasih 3 yud hana masalah tapi kedudukan hukum tetap makruh dalam keluarga. Jadi tak boleh kerbun kau datim tadi tapi kerbun ro tetap hana datim nunggu yang hino masalah tiap tahun bayar kerbun menyana perle motor tiap tahun motor baru kerbun nunggu menyana perle kendaraan di orang akhirat baru tapi ilung lung naik 2025 nunggu lo naik dengku 2020 le lo orangnya tanya kerbun lam 20 le na 22 na 20 na kurumlah na 18 na tiap tahun ada kerbun akan mendapatkan kendaraan yang akan katunggangi gedanyo di yaumil mahsyar. Dinyan jamaah yang dirahmati Allah karena menyangkut dengan di depan kita momentum kurban, perbanyakkan kurban dan sampai le gedanyo tiap tahun tabayuh kurban go. Male dan nego sekalian. Jadi inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang terputus daripada nikmat Allah dengan secara real garis besar laju, urang yang hantem muruno bak semayang, bak ibadah, dan urang hantem berkurban ketika dia telah mampu. Bedanya yang Allah koton kecabut rezeki lun, koton hana berkat rezeki lun, mungkin tiap tahun katanya hantam pernah tak berkurban. Mungkin. Jadi bandung-bandung katanya yang bakdro tu jawabannya na bakdro masing-masing. Kesimpulannya, uraya Aidil Fitri ubud hat nilai tu. Kedro dah segan. Aidil Adha raya nilai tersenyumnya anak yatim, bahagianya fakir miskin dengan mereka memakan daging ketika hari raya Aidil Adha dan pada 3 hari tasyrik. Semoga bermanfaat dalam kajian kita pada hari ini. Kadang-kadang narancu dalam penjelasan luntuan, mohon diluruskan oleh guru-guru yang di tempatnya mungkin belum silap dalam pembahasan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله
الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله